Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ayatullah Nur di channel Ayatullah Nur. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya tentang ini. Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka tahun 2018. Tapi sebelum kita lanjut cerita, untuk kalian yang lagi nonton video ini tapi masih juga belum subscribe, ayo kita bareng-bareng bangun channel ini, support channel ini menjadi semakin lebih menarik ya, menjadi semakin lebih baik ke depannya dengan cara silakan klik tombol subscribe, tulisan subscribe warna merah di bawah ya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian itu nggak ketinggalan informasi video-video baru, upload terbaru dari channel saya secara gratis. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Kita lanjut videonya. Saya kenalin dulu FWKKP. FWKKP, Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka tahun 2018. Saya mendapatkan informasi tentang adanya acara ini dari teman saya yang aktif berkegiatan pramuka di kuartir cabang Kota Malang di Jalan Brawijaya nomor 1A. Ketika itu saya masih ingat betul bulan Juni tahun 2018, dan pada saat itu saya juga masih belum tahu apa itu Festival Wirakarya. Mungkin dari kalian juga ada yang belum tahu apa itu Festival Wirakarya. Garis besarnya adalah kalian bisa juga searching di Google bahwa Festival Wirakarya adalah kegiatan gerakan pramuka yang dilakukan oleh golongan penegak dan golongan pandega dalam rangka kegiatan bakti sosial, bakti masyarakat, pengabdian, gotong royong, dan kerja bakti. Kegiatan yang paling menonjol dari acara ini adalah kegiatan mengecat rumah warga dan juga membangun sanitasi. Setelah saya mengetahui bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu 3 hari 2 malam pada tanggal 9 hingga 12 Juli tahun 2018, saya sangat merasa senang sekali karena saya tidak bisa membayangkan betapa meriahnya acara yang merupakan acara kedua terbesar yang pernah saya ikuti semasa saya duduk di bangku SMA setelah acara Perjusami Saka Dirgantara Lanut Abdul Rahman Saleh tahun 2017. Acara FWKKP ini adalah acara tingkat se-Jawa Timur yang diadakan oleh kuartir daerah Jawa Timur. Di video kali ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal, momen yang paling tidak bisa saya lupakan dari ingatan saya hingga saat ini. Yang pertama, perjuangan saya di sekolah. Karena saya pada saat itu merasa senang sekali dan akhirnya saya tertarik untuk bergabung di acara FWKKP ini, saya bertanya pada teman saya yang memberikan berita itu tadi tentang persyaratannya apa aja biar bisa gabung menjadi peserta FWKKP tahun 2018. Dan akhirnya saya mendapati satu persyaratan yang ketika itu menurut saya berat banget untuk diperjuangkan, yaitu anggota. Syaratnya adalah sekolah yang ingin mengirimkan siswanya menjadi peserta FWKKP minimal harus 1 regu. For your information, ambalan di SMA saya mati 3 tahun lebih. Bahkan setahun ini, tahun 2020 ini, saya sudah lulus, tapi saya masih mendapati informasi tentang nggak adanya anggota yang mengisi di ambalan dan nggak ada kejelasan tentang administrasi. Akhirnya ketika itu saya berjuang sendiri untuk mencari anggota. Saya ngajak teman angkatan, ngajak teman kelas, dan bahkan ngajak adik kelas. Alhamdulillah yang paling banyak itu adalah adik kelas, dan saya mendapatkan sekitar 10-15 orang ketika itu. Anggota sudah siap, saya istilahnya pamitan lah ya ke kesiswaan di sekolah saya. Saya mengajukan surat untuk permohonan dispensasi. Kemudian permohonan dispensasi lancar, surat dispensasi sudah keluar, sudah diizinkan. Ada hal yang sampai saat ini tidak bisa saya lupakan. Ada seorang guru yang menanyakan kepada saya perkara dana. Beliau bertanya kepada saya, kamu perlu dana apa enggak untuk acaramu FWKKP ini? Ketika itu saya berpikir, karena saya mengajak 10-15 orang, anak orang, untuk ikut kegiatan FWKKP saya ini. Walaupun jaraknya dekat, karena saya berpikir mungkin butuh untuk medis, untuk transportasi, untuk makan sewaktu-waktu, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang butuh dana. Akhirnya ketika itu saya menjawab, oke Pak, kalau misalnya dananya diperbolehkan dari sekolah untuk jadi uang saku, saya terima. Tapi kalian tahu apa jawabannya? Acara gini aja kok, acara bakti sosial kan ini, buat apa? Jaraknya juga dekat. Saya merasa ya lumayan
terkejut ya, karena mendengar kalimat itu, dan kalimat itu disampaikan di ruangan yang dimana satu-satunya siswa yang ada di ruangan itu hanya saya. Dan di hadapan saya banyak sekali guru, bahkan ada tamu di situ. Tapi saya berusaha ketika itu untuk kuat, untuk mendinginkan kepala saya dan bersabar. Saya berpikir ini bukan masalah besar. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang ya menurut saya nggak perlu lah dipikir panjang-panjang, buat apa, nggak usah dibaperin lah gitu ya istilahnya. Kemudian oke Pak, kalau misalnya nggak bisa turun juga nggak apa-apa, atau kita juga nggak minta gitu ya. Akhirnya selesai, kita berangkat tanpa uang saku dari sekolah. Buat saya it's no problem, kita masih bisa berangkat, kita masih bisa berkegiatan. Tujuan kita adalah kerja bakti sosial, bukan minta saku, uang saku. Kemudian yang kedua, hari H, tanggal 9-nya, 9 Juli 2018. Saya menunggu dari jam 5 pagi di Gapura Selamat Datang FWKKP tahun 2018. Saya menunggu dari jam 5 hingga sekitar pukul 8 pagi kalau nggak salah, saya lupa itu tepatnya. Saya menunggu kehadiran dari anggota regu saya yang kebetulan 10-15 orang itu tiba-tiba izin ke saya lewat WhatsApp. Mereka serentak bilang, mohon maaf mas, saya nggak bisa datang karena saya harus keluar kota, saya ada acara keluarga, nenek saya sakit, ibu saya sakit, saya masuk rumah sakit dan sebagainya. Alasannya macam-macam. Saya takut kalau misalnya saya harus bertanggung jawab karena surat dispensasi ini disalahgunakan untuk mereka yang nggak bertanggung, bagi mereka yang nggak bertanggung jawab. Bilangnya ikut FWKKP, tapi malah keluar kota, jangan-jangan rekreasi atau sebagainya. Anehnya lagi, izin-izin itu disampaikan serentak, nggak satu hari sebelumnya, atau mungkin satu malam sebelumnya, atau ya pokoknya sebelum-sebelumnya. Enggak, itu serentak 10 menit sebelum upacara pembukaan. Pada saat yang sama saya merasa sedih, dan ketika itu saya ditepuk bahu saya. Ada orang yang saya nggak tahu, kemudian saya balik kanan gitu ya. Ternyata sahabat saya dari salah satu SMA ketarunaan di Jawa Timur, yang merupakan SMA ketarunaan yang juga dibina oleh TNI Angkatan Laut. Sahabat saya ini merupakan seorang pramuka aktif juga ya. Kebetulan dia pernah bergabung di Satuan Karya Bayangkara Polsek Blimbing ya. Ternyata dia juga bersama teman-teman saya yang lain. Ada teman SD saya yang ternyata bersekolah di SMA tetangga. Ada juga teman Sakabahari. Banyak banget pokoknya yang ngumpul di situ, dan saya nggak tahu. Saya tiba-tiba terkejut aja dengan kehadiran mereka, ternyata ikut menjadi peserta FWKKP. Akhirnya kami reuni lah istilahnya ya. Kemudian ada juga teman-teman baru, semakin banyak teman-teman baru, saya kenalan dan sebagainya. Kemudian upacara pembukaan diberitahu ya tujuannya ngapain, ngecat, memerintah lingkungan, sanitasi dan sebagainya. Karena untuk kalian yang nggak tahu Kampung Muharto itu dikenal kampung yang agak kumuh karena juga berada di pinggir Sungai Brantas di Kota Malang. Dan hampir 90% warganya di bagian rumahnya itu nggak ada kamar mandi, dan yang penting nggak ada kloset. Kalau misalnya ada kamar mandi beberapa ya, itu pun nggak ada klosetnya, nggak ada sanitasinya. Bayangin kalau mau buang air besar gimana? Harus ke sungai. Setelah ketemu temen, saya nggak tahu ya, tiba-tiba rasanya masalah-masalah yang datang pada saya 2 kali berturut-turut itu tiba-tiba rasanya hilang begitu saja. Karena saya menginap di rumah warga, saya menghadiri rumah warga yang menjadi rumah inang saya. Kemudian saya berbincang-bincang dengan warga, saya ngumpul berbaur dengan masyarakat, itu rasanya seneng banget. Jujur ini bukan settingan ya, saya memang seneng banget kalau sudah berbaur dengan masyarakat, guyon, bercanda bareng, ngobrol dan sebagainya. Oke, lanjut hal yang ketiga. Sore hari terakhir, malam menuju puncak di hari kedua. Ketika itu dilaksanakan cerdas cermat. Kalian mungkin lihat ada cerdas cermat ya di salah satu stasiun televisi swasta, yang dimana pesertanya duduk semua pakai papan tulis, pakai kapur tulis nulisnya dan sebagainya. Sistemnya sama kayak begitu ya. Dari ribuan peserta se-Jawa Timur yang mengikuti
proses cerdas cermat di FWKKP 2018 ketika itu, saya adalah salah satu dari 4 finalis. Ketika saya naik ke panggung, saya merasa ketika itu terharu karena saya membawa nama Kota Malang, sedangkan 3 peserta yang lain yang merupakan saingan saya bukan dari Kota Malang. Dan saya juga pada saat itu membawa nama SMA saya. Ada pengalaman-pengalaman pahit ketika saya berada di panggung saat itu. Pada saat host, wajar lah ya kalau host biasanya teriakin supporternya A mana, supporternya B mana, supporternya C mana, supporternya. Saya nggak ada sama sekali. Nggak ada yang berteriak untuk saya. Hanya sekitar 3-4 orang, itu pun sahabat saya dari Saka Bahari dan juga sahabat saya yang tadi nepuk bahu saya itu meneriaki, menyemangati saya. Ketika itu saya juga merasa down, saya merasa sedih karena ya ternyata saya sendirian. Ya walaupun ada sahabat saya di situ ya, saya bingung ngucapinnya harus gimana. Ya saya sendirian istilahnya di panggung itu, saya sendirian. Nggak ada teman yang benar-benar dari asal saya. Justru yang menyemangati saya itu orang lain. Saya terharu. Kemudian berbagai pertanyaan dilontarkan oleh host ya, oleh juri juga. Ternyata saya kalah. Saya meraih juara 4. Itu pun ketika salah jawab, saya pernah ditertawakan oleh salah satu panitia. Keras banget suaranya, saya masih ingat. Waktu saya salah jawab, saya ditertawakan dan saya diteriakin nama saya oleh panitia itu. Tapi alhamdulillahnya saya bersyukur ketika itu ada salah satu lagi panitia dari kru sound system. Terima kasih buat Mas kru sound system ya. Ketika itu mengingatkan kakak panitia itu supaya berhenti untuk menertawakan saya. Untuk Mas kru sound system mungkin nonton video ini, saya nggak tahu namanya, mohon maaf, terima kasih ketika itu sudah membantu saya lah istilahnya. Lanjut ke malam puncaknya ya, ini masih hal yang ketiga. Di malam puncaknya itu saya melakukan serah terima piala. Ini pialanya, kalian bisa lihat ya, juara 4 ya, juara 4. Serah terima piala ini saya mohon maaf banget ya, saya lupa. Yang jelas ini diserahkan oleh petinggi, entah itu dari Warda Jatim atau dari wakil gubernur, saya lupa pokoknya. Saya benar-benar lupa, tapi yang jelas beliau adalah petinggi pramuka di Jawa Timur. Dan beliau menjabat tangan saya, beliau menanyakan nama saya. Dan menurut saya ya ditanyakan nama itu sudah seneng banget, alhamdulillah banget. Dan juga beliau menanyakan nama sekolah saya. Dan dengan bangganya juga saya menyebutkan nama sekolah saya. Ternyata beliau tahu sekolah saya, karena sekolah saya memang kebetulan adalah sekolah terfavorit. Beliau ternyata tahu sekolah saya. Lokasinya di mana beliau menyebutkan. Ternyata siswa sana ya. Nggak apa-apa, walaupun juara 4, yang penting kamu siswa sana. Itu SMA-mu itu SMA yang paling bagus. Saya terharu. Dan saya pada saat itu merasa bangga. Bangga karena apa? Karena piala ini. Bukan. Piala ini tidak ada yang bisa dibanggakan. Walaupun meraih gelar juara. Tapi kan juara 4. Sebenarnya untuk saya nggak masalah walaupun juara 3, juara 2, juara 1, atau juara 4 sekalipun. Yang membuat saya terharu dan bangga ketika itu adalah nama SMA saya disebut, nama saya juga disebut dalam final malam puncak FWKKP. Dan saya mendapatkan alhamdulillah apresiasi yang banyak sekali dari warga Kampung Muarto dan juga dari seluruh peserta, ribuan peserta yang dari se-Jawa Timur itu. Padahal saya nggak ada supporternya, saya sendirian. Toh walaupun ada sahabat saya yang dari Saka Bayangkara, yang dari SMA Ketarunaan itu, dan ada juga teman saya yang dari Saka Bahari. Selesai acara 3 hari 2 malam, saya merasa senang sekali karena bisa membantu masyarakat ngecat rumahnya. Dari yang awalnya warnanya rusuh banget jadi indah, walaupun banyak perjuangan. Karena kaos ini saya tahu ya, kaos ini panas banget, dipakai waktu siang-siang buat ngecat. Kampung Muarto itu jarang ada pohonnya, jadi cahaya matahari langsung kena di badan itu panas, keringetnya bikin baju ini basah.
Saya juga senang karena bisa berbaur dengan masyarakat, ngobrol, ngopi lah istilahnya ya, walaupun saya nggak ngopi. Masih ada lagi hal yang keempat yang tidak bisa saya lupakan, pengalaman yang miris gitu ya. Upacara bendera di sekolah. Tradisi biasa di sekolah saya setelah upacara adalah pengumuman prestasi atau penghargaan-penghargaan lain yang diraih oleh siswa dan bahkan guru atau staf pendidikan yang lainnya dari sekolah saya. Paginya sebelum saya ikut ke lapangan upacara, saya mengumpulkan piala ini di ruang TU lah ya. Saya mengumpulkan dan rencananya piala ini akan diumumkan bersama piala-piala teman saya yang lain. Ketika sudah di lapangan dan upacara selesai kemudian pengumuman, saya melihat ke baki piala saya nggak ada. Akhirnya saya tanya ke salah satu guru saya, mohon maaf kok piala saya kok nggak ada ya Bu ya? Oh, tahu jawabannya? Saya disuruh lari ke ruang TU ambil piala saya sendiri karena katanya lupa pialanya ditaruh di baki. Padahal saya memberikan piala ini tepat di depan baginya sebelum pengumuman setelah upacara itu. Sedangkan piala yang lain sudah ada sebelum piala saya hadir. Ketika itu saya tertekan sekali. Saya merasa sejak awal kegiatan ini disebut hanya sebagai kegiatan bakti sosial. Kegiatan ini seperti sepele. Kegiatan ini seperti tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak perlu didanai, tidak perlu didukung, tidak perlu disupport, tidak perlu dipromosikan dan sebagainya. Sejak awal. Apa tujuannya saya minta dipromosikan piala ini? Supaya saya terkenal di sekolah? Bukan. Semata-mata tujuan saya adalah untuk mempromosikan bahwa kegiatan pramuka di SMA tidak melulu tentang pendidikan kedisiplinan, tidak melulu tentang baris berbaris, tidak tentang mendaki, tidak tentang tali temali, tidak tentang bermain tongkat, tidak tentang bersih-bersih, tidak tentang pamer seragam, tidak tentang pasang brevet, tidak tentang pasang medali, tidak untuk fashion, tidak untuk gaya, tapi untuk mempromosikan bahwa salah satu kegiatan FWKKP contohnya adalah kegiatan yang berguna untuk masyarakat. Tidak hanya membawa nama sekolah, tapi membawa nama Kota Malang. Khususnya FWKKP 2018 di Kampung Muharto. Pesan dari video ini adalah bukan berarti bila kita sendirian lantas itu menjadi kelemahan, tapi justru kekuatan itu berasal dari hati yang ikhlas dan kemauan untuk semangat, untuk berjuang, untuk bertahan menghadapi semua tantangan, hambatan, dan cobaan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat saya, untuk teman-teman saya yang pada saat itu membantu saya, menemani saya dalam perjuangan saya sendirian 3 hari 2 malam di Kampung Muharto FWKKP 2018 membawa nama sekolah saya. Kalian benar, acara ini sebenarnya tidak membawa nama sekolah saya, tapi membawa nama Kota Malang. Tapi karena kita cinta sama sekolah kita, wajar kan kalau misalnya saya membawa nama sekolah saya. Yang terakhir, untuk kalian semua, terutama untuk generasi yang lebih muda daripada saya yang menonton video ini, saya yakin dengan selalu menumbuhkan keikhlasan hati dan semangat untuk terus berjuang, untuk terus bertahan menghadapi segala tantangan dan hambatan, jika dibarengi dengan doa, restu dari orang tua dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kesuksesan akan menyertai kita semua. Last but not least, jangan pernah sepelekan kehadiran teman. Di saat hati kalian tak mampu mengurai segala keresahan, di saat keluarga tak lagi menjadi jalan penyelesaian dari kesusahan, di situ pastikan
ada kawan yang setia untuk mendengarkan serta mengulurkan tangan untuk membantumu kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, dan apapun itu.